Mungkin ada yang mau diskusi, mungkin ada yang lagi menghadapi masalah, mau yang ada di sharing atau punya teman atau keluarga yang menghadapi masalah, pengen membantu tapi nggak bisa. Yuk kita, mumpung ada Gus Wawa di sini. Yuk dari 1, 2, tolong mic-nya yang dari panitia buat Mbak di dekat akuarium, bukan di dalam akuarium ya, di dekat akuarium. Tapi dari Masnya dulu, nama dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Ingin ya berbagi cerita sih sebenarnya. Saya punya teman, dibilang deket, tidak deket juga, tapi ya kita cukup saling mengenal. Teman saya itu kalau tentang urusan dunia itu bagus sekali lah. Jadi untuk amalan-amalan dunianya bagus sekali, sering ikut kegiatan charity, sering ya pokoknya kalau yang berhubungan dengan duniawi itu top lah gitu. Tapi memang untuk ibadah kami tidak tahu secara keseluruhan, tapi yang terlihat itu sangat kurang gitu. Jadi kalau pas waktu sholat ya terkesan ya tidak menyegerakan, yang kosek-kosek seperti itu. Nah itu memang tadi sempat menggelitik ya istilah bahwa kita tidak pernah tahu Allah ridho tidak dengan amalan-amalan yang dia lakukan, dia berbuat baik kepada sesama, tetapi justru ibadahnya sendiri agak kurang. Nah kami sebagai teman yang istilahnya ya tak mengenal dan dekat itu bagaimana nih sebaiknya bersikap? Apakah takutnya tadi seperti Ustadz yang pertama tadi, kita niatnya memberikan nasihat nanti malah ditangkapnya sudah dia semakin menjauh. Nah kira-kira gimana Pak ini untuk bisa ya kita ya pengennya kita berteman di dunia, syukur-syukur bisa berteman di akhirat seperti itu. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebagian dari keluarga dan saudara saya, termasuk kakek saya sendiri dari ayah, itu belum mendapatkan hidayah sehingga tidak sholat gitu. Dulu saat kecil mendapatkan ilmu dari guru ngaji, kalau ada keluarganya yang nggak sholat tolong diingatkan gitu. Saya pulang ngaji langsung ketemu sama kakek, langsung ngomong, yang ada saya dimarahin habis-habisan gitu. Iya sampai sekarang gitu. Jadi orang tua saya selalu bilang jangan pernah lupa untuk doakan beliau gitu. Mungkin yang saya ingin tanyakan doa yang mungkin bisa membuka hati beliau gitu, melembutkan hati beliau agar di masa tuanya beliau bisa mendapatkan hidayah. Pertanyaan kedua, aliman yazid bito'ah wa yangkus bil maksiyah gitu. Memang ajaran Islam itu sebenarnya tidak sulit seperti yang antum bilang, mudah, tapi jangan menyepelekan gitu. Tapi sering sekali kita terlena gitu karena hawa nafsu dan diri sendiri, susah melawan itu. Minta juga doanya Ustadz gitu, bagaimana agar kita doa untuk bisa menjaga keimanan kita seperti itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini Masya Allah ini ada dua teman kita yang sama-sama saling
Bukan saling mencintai, salah kalimat saya. Sama-sama mencintai teman dan keluarganya gitu. Kelihatan dari kepedulian mereka. Saya nggak mau kita cuma temenan di dunia aja. Kita nggak mau, kita maunya temenan sampai besok di surga. Dan kita nggak mau anggota keluarga kita, orang terkasih kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir mirip nih pertanyaan Gus. Gimana Gus? Sepertinya malam ini ridhonya Allah turun nih kayaknya. Amin, 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 amin. Jadi satu sebelumnya tak klarifikasi guys, saya juga bukan ustadz di sini guys. Usaha taat saya Mbak. Saya juga bukan sebulan pondok, ini pondok cabe. Pondok cabe. Tahu pondok cabe nggak sih? Jadi sebelum saya, jadi kasusnya sama guys, mbaknya sama masnya tadi. Ini saya masya Allah bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah karena Allah berikan fikir dan risau yang luar biasa kepada mbak dan mas. Kadang kita itu jadi orang Islam itu sebelum saya menjawab, biar kita juga sama-sama mengaji, ternyata perkara ini enggak perkara sepele. Kita itu kadang jadi orang Islam itu wis apik kalau itu kita memperbaiki syariat gitu nggih. Carane Nabi ngibadah, caranya Nabi puasa, haji, zakat sak piturute tadi. Tapi kadang kita itu enggak sadar dan ternyata kita tuh sadar enggak sadar ternyata kita harus mengambil itu, yaitu apa, kita harus meneruskan apa yang dirisaukan fikirnya Rasulullah SAW. Apa tuh fikirnya Rasulullah SAW itu? Umat selamat. Dan ini masya Allah Mbak dan Mas itu tadi perkara yang besar karena itu kerisauannya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa-apa yang ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi itu tidak biasa, itu perkara yang besar. Contohnya perkara tidur saja bisa menyelamatkan Umar bin Khattab kan? Karena tidurnya seperti Nabi Muhammad gitu. Dan Nabi Muhammad tidur bukan Nabi caranya dia sendiri, itu yang ngajarin Jibril lewat Allah. Intinya itu ajaran Allah gitu. Nah, ada dalam Quran salah satu surat yang artinya itu surat semut gitu. Surat semut itu apa berarti? Arab. An-Naml. Hewan tapi ditulis dalam Quran. Loh itu hewan. Cuman hewan. Kita memang cuman hewan tapi ditulis diabadikan dalam Quran. Kenapa toh kok bisa si semut itu masuk kitab suci Al-Quran? Dia bukan nabi, dia bukan orang yang nganulah, kewan cilik semut. Kenapa dia bisa ditulis dalam Quran? Karena dia memiliki risau kepada temannya selamat atau tidak. Jadi waktu itu mereka keluar dari leng semut itu, rumah semut di tanah itu, terus ketika keluar si semut yang pertama tadi melihat ada pasukannya Nabi Sulaiman mau lewat gitu. Terus turun. Ker sama temannya gitu loh. Iki mengurusan ker selamat neng dalan loh, orang neng akhirat loh. Iya. Itu pun ditulis. Nah, maka Mas dan Mbak dan semua yang ada di sini kalau bisa dipelihara tadi risau-risau tadi. Iya. Dan itu sunnah sariro, fikirnya Nabi. Kita saat ini mungkin ya sudah bagus memperbaiki sunnah surah sariro, ilmunya, cara penampilan, syar'inya, cara sholatnya. Tapi ada satu sunnah yang raketok, yaitu sunnah sariro itu fikirnya Nabi. Fikirnya Nabi semua orang selamat. Mbahku piye, koncoku piye, bapak ibuku piye. Dan itu jalan ridho cukup tercepat. Amin. Kalau ulama bilang itu amin. Jalan ridho paling cepat itu adalah ketika kita mikir ke umat ini selamat. Nah, maka teman-teman sudah tahu keutamanya tadi tentang risau fikir dipelihara. Terus nah sekarang bagaimana caranya kan gitu. Seperti Mas tadi dengan temennya ngandani malah di debat, mbaknya ngandani mbahne malah diseneni. Ya jelas wong kowe isih cilik anu iki sapa kan gitu. Nah, terus bagaimana sedangkan kita punya kewajiban loh ini ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia, mencegah mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman. Surat kerja kita itu surat kerja kita. Nah, piye carane? Nah, inilah akhirnya piye carane mengajak orang itu namanya dakwah. Nah, kita mengerti ya tadi ya. Diurut gesek.
risau fikir, terus cara atau mengajak orang itu dinamakan dakwah, biar kita dinamai, biar kita dalam pembahasan ini mudah. Dakwah itu jangan disalahartikan mengajar. Dakwah itu artinya mengajak. Nah, mengajar memang harus orang yang ahli. Jangan ke saya, sesat nanti kalau jenengan suruh ngajari ilmu ini ilmu itu, saya nggak kuasai gitu. Harus ke orang yang ahli kitab, ahli soheh kan gitu. Pak alim ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz yang memang ahli dalam bidangnya, jual beli, pernikahan, kematian, waris, itu harus soheh gitu. Itu namanya mengajar, tolabul ilmi. Tapi dakwah artinya bukan mengajar, mengajak. Mengajak itu siapa saja bisa, anak kecil pun bisa. Pak, ayo teng masjid Pak, atau Pak, ayo ngangkring Pak, berarti mengajak ke angkringan, mendakwahkan angkringan. Ayo bal-balan, mendakwahkan bal-balan gitu. Nah, itu artinya mengajak. Nah, sekarang dakwah yang paling benar, yang paling sukses itu dakwahnya siapa? Cuman satu, yaitu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi berdakwah? Nah, ini jawabannya. Nabi Muhammad itu banyak mengislamkan orang-orang awal di ketika itu, para sahabat, baik tua ataupun muda, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi treatmentnya Nabi ke orang-orang itu berbeda-beda. Ya, treatment kepada orang yang nolak harus gimana? Treatment kepada orang yang selalu membenarkan seperti Abu Bakar As-Siddiq gimana? Treatment kepada orang yang lebih tua gimana? Treatment kepada orang yang membenci gimana? Itu beda-beda. Nah, inilah namanya seninya dalam mengajak. Ya ngapunten, kayaknya bener mbaknya mengajak atau mengingatkan simbah. Cuman kan itu secara adab ora pas lah. Ora pas, bisa dikatakan kurang tepat. Nah, dan Nabi itu bahkan beberapa peristiwa Nabi mengislamkan orang tanpa berbicara. Oh, piye bergerak tanpa bicara. Karena nek ngomong rame iki jelas debat iki. Semalah ra karu-karuan. Jadi ada momen-momen peristiwa yang memang menyuruh kita harus diam tanpa mengurangi risau fikir kita kepada orang tersebut gitu ya. Nabi datang kepada nenek Yahudi yang buta. Ini nenek Yahudi buta dan benci yang namanya Muhammad. Maka Nabi mapping kepada orang itu, wah ini simbahe piye iki ya, aku tanggung jawab rodake, aku dikai tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kita kepada seluruh manusia. Tanggung jawab kita itu seperti tanggung jawabnya Nabi Muhammad. Iki piye ya simbahe? Dipelajari karo inilah fatonah, cerdas itu maksudnya gitu. Oh, simbahe buta, miskin, sengit karo dengan Muhammad, dikumpulkan tuh poin-poinnya. Berarti nek ngono, karena dia miskin dan susah makan, apa yang aku bisa buat untuk dia? Oh, nek ngono setiap pagi aku mau ngasih makan buat dia. Centang satu, masih makan siji. Sing keloro, pelajari meneh mapping. Oh, dia nggak suka sama yang namanya Muhammad. Kalau gitu nomor 2, aku jangan mengenalkan diriku namanya Muhammad. Ini masalah lagi poinnya ora kenal ora dikenal, sampai nggak perjuangan ke situ gitu loh. Ya. 1, oh seneng mangan, oh ompong, oh bubur, berarti kan ono ki. Orang diuntu berarti bubur. Sing keloro, dia nggak suka namanya Muhammad, berarti aku ojo sekali-kali mengenalkan kalau aku tuh Muhammad. Wis, kita loro ki cukup. Nabi bawa bubur alus, soalnya ompong to ngerti to didelokne wis garek telu ngene. Mbah, darian nggih, Mbah. Pun dar dereng, Mbah. Urung ngile, dare. Wah, kok enak ngerti kowe ra nduntu aku bubure lembut ngene iki. Oh, Mbah. Iki mau ya lek gaweke bojoku. Wis mangan sampai habis. Tantu mboten, Mbah, suara aku lagi. Sesuk mulih nggih, Mbah, nggih. Dongae kula sehat. Datang malam doa, ya Allah, saya nggak bisa ngomong sama si Mbah itu ya Allah. Nek aku ngomong rame ya Allah. Jangankan ngomong ayat roh hadis. Jangankan ngomong Quran roh hadis, ngenalke aku Muhammad wis dadi rame ya Allah. Tak kenalke iso, tak sampeke iso Qurane, tapi sesuk aku ra iso rono meneh, mesti ditolak. Sedangkan perjuangan ini sampai kapan? Sampai aku mati atau mbahnya mati duluan baru selesai. Dikatakan selesai itu wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Aku sing mati apa kowe sing mati? Nek aku sing mati ya wis tekan kene aku sing iso ngandani kowe. Nek dhek sing mati ngomong karo jenazah wis ya oleh ku ngandani iso tekan sakmono, tapi terus dibuat. Maka agar usia perjuangan ini tambah panjang, jangan melakukan kecerobohan. Doa, ya Allah nggak bisa saya ini, ya Allah belum bisa, bukannya nggak bisa, belum bisa. Ya Allah berikan momentum peristiwa sing aku itu bisa menyampaikan. Walaupun goalnya itu tidak harus menyampaikan gitu. Goalnya itu mau yaudah itu hidayah gitu. Teko meneh Mbah, pondar Mbah, dereng niki bubure meleh. Wah elak lembut saya lembut iki ya Mbah, iki mau aku le nganu le blender nganggo tenaga surya apa kan. Mangan. Ngakai. Asmawi gak kamu tikus kepidak. Nah terus dipangani meneh tek. Le kowe iki sapa to le kok makani aku terus bener apian. Wah kula niku Bandriya ngono ki wis. Bandriya ngendi omahe riku pertelon riku. Oh le pripun Mbah? Bandriya misalkan gitu. Pripun Mbah? Hati-hati nek kowe ketemu sing jenenge Muhammad. Hati-hati nek. Wes kaki ming tukang ngapusi. Jarene dhek iki nabi, jarene iki dhek as dolop. Paling ming ujung-ujunge ming arep dodolan Shopee misalkan gitu. Kaki ming arep ngapusi kowe-kowe doan. Hati-hati yo lho, mosok ngaku nabi. Nggih, Mbah. Nangis meneh Nabi, ya Allah. Bencinya dia dengan saya ya Allah. Aku harus gimana? Bisa aku cuma ngasih makan ya Allah. Teka meneh. Hari ketiga, keempat, terus seperti itu sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Tapi karena risaunya yang cukup besar, nah ini teman-teman, bisa jadi kita mati, tapi risau kita sungguh-sungguh, Allah akan kirim orang meneruskan risau kita. Maka diutuslah Abu Bakar. Mbak Aisyah ngomong kali istrinya Nabi, Mas pripun? Ono rasunai Nabi sing ngurung tak lakukan. Sedangkan Abu Bakar itu dijuluki ulama fotokopi ning Kanjeng Nabi, gitu. Nek ngomong kudono Nabi meneh ibaratnya Abu Bakar ku layak, ibaratnya nganti ngono ibaratnya ulama itu saking pleketeke. Tapi Nabi Abu Bakar kuwi kecolongan. Aisyah bilang, "Ono Mas, ono Mas Abu." Iya toh. Berarti ibu bojoku jenenge Bu Abu. Nah, ono Mas Abu apa? Setiap pagi Nabi Muhammad memberikan makanan ning nggone mbah-mbahke lho ning pojok dalan kae. Akhirnya Nabi Abu Bakar diandani, mangane ngene iki sego bubur krecek sak lawe ngono Ustaz. Ya nek adene kan bubure ngono kuwi nek kono mbuh ra ngerti. Abu Bakar gawe tek teko. Mbah, darian nggih Mbah. Ya. Mbah tangis Mbah. Begitu disuapke sek ini langsung Mbah ngene iki. Kok beda ya ora kok biasane. Sing biasane lembut iki rada gembradak kan gitu. Bubure barang halus kok iki rada ana sing meletis kan gitu. Ora Mbah aku wis biasane karena sudah di briefing Aisyah. Ora Mbah aku biasane ora suaramu beda. Aku mau barengan Mbah keloloten apa ndate. Mencoba menyamar Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak kuat menahan tangisnya mengingat kesabarannya Rasulullah. Ya Rasulullah kowe iki sabare kok ngene ngopeni sak nyawa sing urung Islame kok ngene. Lek ngopeni bendina ngene iki ya. Akhirnya nangis kowe ngopo le nangis. Kowe iki sapa ngaku kowe? Sing biasane ning ndi? Nangis, Mbah, sing biasane wis meninggal, Mbah. Nangis neneknya itu. Haru to. Sing biasane ngopeni aku, ngerti rasa aku tok kene sing care karo aku ming dhek tok. Bendina ngopeni aku, saiki wonge mati yo nangis deh. Nangis jadi. Kayak iki sapa to, Bu, Abu? Kayak iki sapa? Jenenge tenan, jenenge sapa misalkan Mujahid Miko. Mboten, Mbah. Saat tenane jenenge dhek iki Muhammad. Saya nangis. Nangisnya luwih banter. Sing bendina tak ece sing ngopeni aku, Bu. Oh, Mbah nangis. Abu Bakar, tulung aku saiki disahadatke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Akhirnya memeluk Islam. Apakah perjuangan Nabi Muhammad tadi selama hidupnya ngomong ke Quran karo hadis? Tidak. Seperti tadi, Mbah salat Mbah nek ra salat ngene ayo Mbah ayo dikeplaki kan gitu.
Nah maka mbahku saiki senenge apa mbahku ompong iki ada gitu. Mbahku untune pira? Oh nek untune isih komplit ya tak tukoke pizza apa piye apa sing apa yang kita bisa buat. Jadi action kita itu kalau memang ra nyambung tapi aja disepelekke nek kuwi dakwah gitu loh. Itu bagian dakwah. Service itu tuh bagian dakwah. Melayani itu bagian dakwah. Oh si mbahku senengane nek esuk teh kental gula batu gaweke. Mantep. Mbah teh dengaran enak. Nggih Mbah batine awas we ya hidayah we. Donga ya Allah menamu saged teh ya Allah goleki meneh. Mbahku senengane pijeti. Donga ya Allah, donga ya Allah. Misal pun harus kita nggak bisa berkata-kata, nanti Allah akan bisa pinjamkan lewat mulut orang yang mungkin lebih tua dari simbah, yang lebih tua dari simbah wis do mati kabeh Mas ya mungkin merimpeni kan kita nggak tahu Mas kalian aku kancamu SMA piye aku neng kuburan sengsara aku ora tau salat ya kan ra ngerti misalkan kan gitu. Maksudnya Gusti Allah tuh bisa mentransfer keresahan kita lewat siapa saja, tapi atas dasar kita. Temennya juga gitu. Piye ki nek tak ngomong malah debat. Akhirnya wis apa sing iso? Daerah di motor tak ampirilah le kuliah, le kerja dan sebagainya. Cari peluang agar kita bisa masuk itu apa? Tapi jangan lupa doa. Kan gitu. Nabi ono sing ngomong ya ayyuhanas qul la ilaha illallah. Hei orang-orang kalau kalian mengucap kalimat kalian kan berjaya. Ono sing gamblang ono ya ono sing meneng. Macam-macam versi inilah namanya kalau saya sebut seninya dakwah tuh neng kono. Itu sing jadi kesusahan itu sebenarnya bukan di objeknya. Nggih, dakwah itu bukan di kahanane kancaku ngene piye, bapakku piye, bukan. Susahnya adalah tuh merawat nafsu kita itu ben ora ceroboh itu loh. Nek ceroboh ya kuwi kita langsung mengatakan kata-kata sing ora penak, kuwi dakwahe ceroboh. Nah, makanya dakwah kita niatkan untuk perbaikan diri. Kita yo perbaikan diri agar nafsunya ini kita bisa kelola iso memanajemen lah gitu. Maka itulah maksudnya teman-teman, jadi jangan sepelekan perkara sing ketoke kuwi ming sepele. Tapi kalau kita niatkan itu risau dakwah itu bisa sampai gitu nggih. Jadi monggo jenengan wis itu servis. Jadi dakwah dengan akhlak itu justru lebih berat sebenarnya dengan berkata-kata gitu kan. Ngomong kata-kata gampang, nge-share Ustadz tadi boni cepret ngono. Nggo bojone nge-share meneh ceprot. Nah, akhirnya perang dalil neng grup keluarga kan ngono kuwi ya to biasane. Nek meng ngono gampang duwe kuota iso. Masalahe ora ning kono dakwah iki. Tapi piye carane yang kita ajak itu ora loro hati. Medan dakwah itu kan hati manusia. Iya. Jadi ya hati-hati. Setidaknya kalau kita tidak bisa merubah dia atau sebagai sebab hidayah bagi dia, ojo nglarani atine dhek, akhirnya dhek dadi saya istiqomah sing maksiat gitu. Mas kayak gitu. Nah, akhirnya putus asa teman. Jangan sampai gitu. Jadi teman-teman, jadi jalan servis itu, maka saya bilang sekarang saya lagi belajar juga sama teman-teman, belajar dakwah juga. Tapi pelan-pelan akhirnya iso mengerti sithik-sithik ora urusan sing tak parani arep nyembah uwit, arep nyembah gedang goreng, ora urusan ra wedi, sing penting aku lingguh apa sing iso kita obrolkan kesane iso apik, ngobrol iso nyambung, bengi tak dongake. Gitu saja. Atas izin Allah ini hanya cerita gembira saja. 1 2 3 Allah kasih hidayah, tiba-tiba sing nyembah gedang goreng mau wis munggah kaji saiki. Sing nyembah witringin mau saiki wis umroh dan sebagainya. Itu kan nek di callback proses kita koyone kita mbiyen ta ngomongi ngono ya. Ya itulah teman-teman, nggak tahu tiba-tiba goro-goro telatennya kita, susah payah kita, tiba-tiba dia nggak tahu ngurip ke HP, ono sing upload yang menyejukkan dan sokono ya iso, apa diandani wong ya iso, lewat ngimpi ya mungkin iso. Tapi asbabnya kita ikut jadi perannya itu beruntungnya kita gitu. Gitu teman-teman. Jadi jangan nek kudu nyeramai ya, itu berarti jenengan belum kejar kerja dakwah sama Allah gitu. Karena kita masih kejebak logika kita, nek sing memahamkan itu kata-kata kita. Terus bagaimana dengan saudara muslim kita yang tunarungu? Dia iso ngomong loh, tapi dia duit kalimat la ilaha illallah dalam hatinya loh, dan dia punya tanggung jawab yang sama loh. Maknanya setiap orang punya potensi dan kadar masing-masing dalam mengerjakan tanggung jawab dakwah. Minimalnya kalau aku belum bisa bermanfaat dalam dakwah, ya ojo ngotori lah, karena kecerobohan saya. Gitu insya Allah Mas ya, cukup ya. Lebih hati-hati ya Gus, biar minimal tidak
melukai hatinya sebelum hidayah itu masuk. Oke. Matur nuwun Gus atas diskusinya pada malam hari ini dan membersamai kita dan menghadirkan banyak kisah teladan, terutama kisah-kisah Rasulullah SAW. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang pengen memperdalam mengenali Rasulullah, pekan depan kita akan membahas topik mengenai kepribadian Nabi sehingga Khadijah sangat tertarik pada beliau, bersama Ustadz Asep Sobari dari Jawa Barat insyaallah, dan nanti akan dimoderatori oleh Ustadz Ali Abu Haidar insyaallah di Rabu pekan depan di Ngaji Asik. Oke, gitu teman-teman. Jazakallahu khairan katsiran, Gus. Sami-sami Mas. Sudah. Saya juga matur nuwun dan mohon maaf banyak ngomongnya. Insyaallah. Ketika ngomong ya. Nek meneng aku sing repot, Gus. Teman-teman, mari kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan, semoga sehat selalu bagi teman-teman, keluarga teman-teman dan temannya teman-teman juga, dan sampai jumpa di kajian-kajian Trans Dakwah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.